Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan sholihan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwa, faya ayatuha al akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masih dalam al-marja' fi tafsiril Quran ya. Ya, sumber penafsiran Al-Qur'an atau metode penafsiran Al-Qur'an ya. Penafsirannya dari sumbernya apa ya. Untuk yang pertama sudah ya, sumbernya adalah ya Al-Qur'an ya. Jadi menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an ya, ayat satu dengan ayat yang lainnya. Kemudian yang kedua, kemarin juga sudah ya dari hadis Nabi ya. Yang kedua hadis Nabi. Yang ini ya kalam Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga sekarang ya ini yang kita akan bahas. Kemudian nanti yang keempat ya. Al-Jim, kalamus sahabah radhiyallahu anhum, la siyama dzawul ilmi minhum wal inayati bi at-tafsir. Ya, yang ketiga sumbernya adalah dari perkataan para sahabat ya radhiyallahu anhum. La siyama dzawul ilmi ya. Lebih-lebih ya para sahabat yang mempunyai ilmu ya, di kalangan para sahabat ya ada yang berilmu ya, ada yang ulama juga ya. Wal inayah bit tafsir ya, dan mempunyai perhatian terhadap tafsir ya, atau di sini di terjemahnya ya yang sahabat yang menguasai ya tafsir ya, misalnya Abdullah ya Ibnu Abbas. Kemudian li'annal Qur'ana ya nazala bi lughatihim wa fi asrihim, karena Al-Qur'an kenapa ini juga dijadikan sumber, karena Al-Qur'an itu turun ya dengan sesuai dengan bahasa mereka ya, bahasa Arab, dan juga turun ketika mereka masih hidup ya pada masa mereka. Wali annahum ba'dal anbiya'i asdaqun nasi fi talabil haqq ya, wa aslamuhum minal ahwa ya, wa atharuhum minal mukhalafah allati tahulu bainal mar'i wa bainat taufiq lis-shawab ya, karena juga mereka ya adalah manusia yang paling jujur ya setelah para nabi, yaitu para sahabat, di dalam mencari kebenaran ya. Wa aslamuhum ya, minal ahwa, dan mereka yang paling selamat hawa nafsunya ya. Kemudian wa atharuhum minal mukhalafah ya, dan paling bersih ya dari penyimpangan-penyimpangan ya, yang ya tahulu ya menghalangi ya antara seseorang dengan taufik ya, dengan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya, taufik kebenaran. Jadi mereka yang paling suci, yang paling bersih ya dari ini ya menyimpang, dari penyimpangan. Kemudian contohnya ya, yang pertama qauluhu ta'ala wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa faqad sahha an ibni Abbas ya radhiyallahu anhuma ya, ini di kalangan yang apa ya Abdullah Ibnu Abbas ya, ini adalah ya ahli tafsir Al-Qur'an ya dari kalangan para sahabat. Annahu fassara al-mulamasah bi al-jima'. Jadi maksudnya lamastum an-nisa ya menyentuh perempuan, artinya adalah ini ya, paham ya. Kemudian contohnya cuma satu ya. Kemudian yang keempat ya, kalamu at-tabi'in, sumber yang keempat adalah ya perkataan para tabi'in ya, setelah para sahabat itu masuk pada masa at-tabi'in. Alladzina i'tanu bi akhdhi tafsir 'anis sahabah radhiyallahu anhum ya, di mana mereka yang dari kalangan tabi'in ini ya, yang diambil perkataannya adalah mereka yang ini ya, yang memberikan perhatian penting ya
ya untuk mengambil tafsir dari para sahabat, ya li'anna tabi'in ya khairun nasi ba'da sahabah, karena sebaik-baik setelah sahabat adalah ya para tabi'in, ya sebaik-baik manusia setelah sahabat adalah tabi'in. Wa aslamu minal ahwa mimman ba'dahum, ya, dan paling selamat hawa nafsunya, ya selamat dari hawa nafsu setelah para tabi'in adalah setelah para sahabat adalah para tabi'in. Walam takun al-lughatu al-arabiyyah taghayyarat katsiran fi asrihim, ya untuk bahasa Arab ketika masa tabi'in ya ini belum berubah banyak, ya tapi nanti lama-lama berubah, ya hingga sekarang ya di Arab sana ya menggunakan bahasa yang tidak fusha, yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an, ya menggunakan bahasa amiyah, ya bahasa pasaran. Fakanu aqraba ila shawab fi fahmil Qur'an mimman ba'dahum, ya mereka yang paling mendekati kebenaran, ya para tabi'in adalah ya kaum muslimin, ya para manusia yang paling mendekati kebenaran di dalam memahami Al-Qur'an setelah sahabat. Ya qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya rahimahullahu taala, idza ijtama'u yakni at-tabi'in, ya jika para tabi'in itu sepakat, ya berijma' ala syai'i fala yartabu fi kaunihi hujjatan fa in ikhtalafu fala yakunu qaulu ba'dihim hujjatan ala ba'din wala ala man ba'dahum, ya ini jika para tabi'in telah sepakat, telah berijma' terhadap sesuatu, ya fala yartab fi kauni hujjah, maka tidak diragukan lagi, ya kesepakatan ini, ya ijma' tabi'in ini merupakan hujjah, ya bisa dijadikan sebagai hujjah, ya tetapi jika fa in ikhtalafu, jika mereka itu para tabi'in semuanya tidak sepakat, ya ada yang berselisih pendapat, ya fala yakunu qaulu ba'dihim hujjatan ala ba'din, sehingga perkataan mereka itu tidak bisa dijadikan hujjah, ya atas perkataan atas pendapat yang lain, wala alaman ba'dahum, ya dan juga ya tidak dijadikan hujjah ya alaman ba'dahum setelah mereka, ya tidak misalnya pada masa sekarang, ya perkataan mereka yang ada perselisihan, ya itu tidak bisa dijadikan hujjah untuk pada masa sekarang misalnya. Wa yarji fi dzalika ila lughatil Qur'an aw sunnah aw umum lughatil Arab aw aqwali sahabah fi dzalik. Ya, kita lihat di sini. Ini ya, maka hal tersebut ya dikembalikan jika ada perselisihan, dikembalikan ke bahasa Al-Qur'an, ya. Bahasa Arab atau sunnah, ya, sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, au umum lughatil Arab atau bahasa Arab, ya, keumuman bahasa Arab itu maknanya bagaimana, au aqwali sahabah fi dzalik, atau dikembalikan kepada, ya jika tidak ada ini tadi, kembalikan kepada perkataan sahabat, ya pendapat para sahabat sebelumnya. Wa qala aidan, ya min adli an man adala an madzhabis sahabah wat tabi'in wa tafsirihim ila ma yukhalif dzalik kana mukhti'an fi dzalik, ya. Ini masih perkataan ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Barang siapa yang menyelisihi, ya, pendapat ini ya para sahabat dan tabi'in, dan menyelisih juga penafsiran mereka, ya sahabat atau tabi'in, ya ila ma yukhalifu dzalik, ini menyelisihi di dalam itu tadi, ya pendapat mereka atau penafsiran mereka terhadap Al-Qur'an, ya kana mukhtian, maka orang tersebut adalah salah, ya salah. Jadi ketika kita menafsirkan ya harus sesuai dengan mereka, ya dengan pendapat para sahabat, ya atau at-tabi'in, ya tidak boleh menafsirkan sesuai pemahaman kita sendiri, ya maka salah jika begitu. Bal mubtadi'an, bahkan orang tersebut adalah ya telah melakukan bid'ah, ya. Wa in kana mujtahidan, ya maghfuran lahu, ya apa ini khut'atan, ya jika ini ya menafsirkannya tidak sesuai dengan para sahabat, ya tidak mengambil dari sumber mereka, jika dia adalah seorang mujtahid maka diampuni, ya diampuni, ya kesalahannya, ya satu apa namanya
ini ya, kesalahan ya. Kemudian summa qala faman khalafa qaulahum wa fassara al-Qur'an bi khilaf tafsirihim faqad akhta'a fid dalil wal madlul jami'an. Ya, barang siapa yang perkataannya itu ya menyelisihi ya, ataupun dia menafsirkan Al-Qur'an itu menyelisihi ya tafsir dari para sahabat dan tabi'in, maka dia telah salah di dalam ya dalil ya, di dalam berdalil dan juga di dalam wal madlul jami'an, dan sesuatu yang dijadikan dalil. Ya, cukup sampai sini ya. Ya, syukron ala husni sima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.